Film diawali dari seorang anak yang mempunyai kebiasaan buruk ketika dilahirkan. Dia mempunyai PMS yang sangat tinggi. Ketika ada seseorang yang tidak disukainya, maka anak tersebut langsung menghajarnya dengan kebrutalan yang sangat mengerikan. Hari demi hari anak tersebut langsung saja mencaci, termasuk juga membanting orang lain. Ketika itu sang dokter sudah tidak walakaya alias tidak sanggup dengan kebrutalan tersebut, maka anak tersebut langsung dimasukkan ke dalam kemiliteran. Ya, dia yang bernama Cindy, salah satu anak yang sangat mengerikan yang mempunyai penyakit ketegangan yang sangat tinggi dengan kekuatan yang tidak diduga. Maka di sanalah banyak orang yang mempunyai kepentingan khusus untuk bisa memanfaatkan Cindy. Ya, akhirnya sang profesor menemukan sebuah alat untuk bisa meredam kemarahan. Disinilah film pun dimulai. Singkat waktu, Cindy sudah menjadi usia dewasa, maka dia pun akan melakukan kencan buta dengan seseorang. Ketika di dalam perjalanan, dia melihat ada seorang resepsionis yang sedang dimaki-maki oleh orang tersebut, maka Cindy pun langsung geram dan langsung menghajarnya. Oh anjir, ternyata itu hanyalah bayangan dari Cindy. Tepatnya langsung memijit tombol yang menjadi tegangan yang sangat tinggi. Kemudian Cindy pun langsung datang ke kafe tersebut untuk bisa melakukan kencan buta dengan seseorang yang bernama Justin. Dia adalah seseorang yang mendapatkan aplikasi dari Bingo Live untuk bisa mendapatkan bondon-bondon seksoy. Tentunya Cindy pun terus melakukan perbincangan. Di sanalah mereka langsung berdua duduk dan didatangi oleh seorang pelayan untuk bisa memesan makanan. Akan tetapi dengan ngocehnya perbacotan antara pelayan, Cindy pun merasa geram dengan perbacotan tersebut. Untungnya dia pun langsung memijit tombol yang ada di tangannya, maka pelayan pun selamat sentosa. Ketika itu Cindy langsung datang ke toilet untuk bisa menenangkan dirinya. Akan tetapi di dalam toilet ada seseorang yang sedang memaki-maki pacarnya. Dia pun langsung geram kembali dan langsung menghajarnya. Anjir, edan, ternyata itulah bukan bayangan dan itu nyata, di mana Cindy menghajar orang tersebut di dalam toilet. Maka Cindy pun langsung kabur untuk bisa menyelamatkan diri dan datang kepada seseorang. Kemudian Cindy datang ke kontrakannya untuk bisa melepas baju dan pakaiannya. Ternyata di belakang tonggongnya itu ada banyak sekali kabel yang akan menunjukkan ketegangan yang sangat tinggi dan langsung datang kepada profesor. Ya, profesor tersebut adalah Jody, salah satu orang yang mendapatkan penelitian terhadap apa yang dilakukan oleh Cindy terhadap PMS yang selalu tinggi di dalam dirinya. Kemarahan, kecacian, termasuk juga amarah yang sangat besar tidak bisa dirundingkan. Ketika si profesor itu terus ngebacot, maka Cindy pun langsung menghajarnya. Ya, edas, muntung saja itu hanyalah bayangan yang ada di otak Cindy. Si profesor pun mengatakan kepada Cindy, mungkin saja kamu perlu berkencan ataupun mendapatkan kemesraan dari seseorang. Dan di sanalah Cindy pun memikirkan sesuatu yang akan dia pikirkan, yaitu kencan kembali dengan orang yang akan dia cintai ketika bertemu di Bingo Lab. Ya, kita akan kembali lagi bersama seseorang yang bernama Justin. Dia adalah kencan buta yang keduanya untuk bisa mendapatkan hasrat yang berbeda. Tentunya Justin yang terus melakukan perbincangan dengan Cindy, maka langsung saja dibawa kepada hotel remang-remang untuk bisa mendapatkan sensasi. Oh, pertarungan yang sangat dahsyat di mana Cindy tidak usah memencet tombol dan mendapatkan kemesraan bersama Justin. Tiba saja pagi hari mereka berdua terus saja melakukan kemesraan yang sangat mendalam. Di sana Cindy mendapatkan hadiah sebuah kamera dari Justin, maka si bebek pun semakin dicintai oleh Cindy. Akan tetapi Justin mengatakan kali ini dia akan bertemu dengan seseorang kliennya yang bernama Barry untuk bisa melakukan transaksi yang sangat besar. Tentunya Cindy pun mengatakan malam nanti kita akan bertemu lagi dan makan ikan emas papais.
Ya, kebahagiaan yang sangat mendalam yang belum pernah dirasakan oleh Cindy dan langsung menceritakannya kepada profesor di mana dia telah sembuh terhadap kemarahan yang dia lakukan selama bertahun-tahun dan ternyata memang betul dia memerlukan kuntul yang panjang untuk bisa memasukkannya ke dalam lubang yang berewok. Di sana mereka berdua harus melakukan perbincangan dan Cindy pun mengatakan malam nanti kita akan bertemu lagi dan makan bersama pais ikan emas yang akan dilakukannya di malam nanti. Singkat waktu, malam pun poek di mana Cindy pun terus menunggu kabar dari Justin dan terus saja menerima panggilan tersebut. Karena tidak ada pesan, maka Cindy pun langsung menelponnya. Tiba-tiba saja yang diangkat oleh telepon dari detektif. Oh, edas sekali, bagaikan langit runtuh menimpa kepala, di mana Cindy mendapatkan kabar bahwa Justin telah dibunuh oleh seseorang dan mayatnya dimasukkan ke dalam tong sampah. Memang kejam sekali. Di sanalah Cindy benar-benar bersedih terhadap apa yang dilakukan oleh mereka semuanya dan kehilangan cinta pertamanya. Ketika polisi terus aja ngoceh, maka langsung saja dihajar oleh Cindy. Ya, untung saja itu hanyalah pikiran dari Cindy. Kemudian polisi yang bernama Fikar itu memberikan kartu nama kepada Cindy. Biarkan kasus ini akan kami tangani. Di sanalah Cindy pun langsung pergi. Maka mereka berdua benar-benar sangatlah menyesal terhadap apa yang dilakukan untuk bisa menguak semua kasus terhadap Justin. Oh, sekarang Cindy mendapatkan kegalauan tingkat dewa untuk bisa mendapatkannya kembali karena dia adalah harapan satu-satunya. Maka Cindy pun langsung datang kepada profesor dan langsung menghajar profesor tersebut. Maka untung saja profesor itu langsung memberikan obat penenang. Singkat waktu ketika Cindy siuman, maka Profesor Jody itu mengatakan kepada Cindy kita semua harus bersabar terhadap apa yang terjadi. Maka Cindy pun mengatakan kepada Profesor tidak semudah itu Perkuso, karena kita semuanya mendapatkan hati yang paling dalam. Maka Cindy pun memutuskan untuk mencari pelakunya dan balas dendam. Lalu kemudian langkah pertama Cindy pun datang ke kantor polisi dengan pedenya dan langsung datang ke ruangan bukti untuk bisa mendapatkan barang-barang yang dimiliki oleh Justin. Ternyata ada satu barang di sana, ada telepon termasuk juga KTP untuk bisa mengetahui alamat yang menjadi rumah tinggalnya Justin. Singkat waktu di sana Cindy pun sudah datang ke apartemennya Justin untuk bisa memata-matai ataupun mengidentifikasi apa yang terjadi sesungguhnya. Dan ternyata melihat di sana ada pais ikan emas yang akan dimakan ketika waktu malam. Di sana pun Cindy langsung dihubungi oleh profesor ataupun polisi-polisi tersebut untuk menyerahkan diri karena itu adalah tindakan kriminal. Ketika itu lalu tiba-tiba edas sekali. Setelah menghajar para polisi tersebut, maka Cindy pun datang ke suatu tempat untuk bisa melakukan hacker terhadap handphone yang dimiliki oleh Justin karena banyak sekali kata sandi yang harus disas. Maka singkat waktu para pelayan tersebut mempertemukanlah Cindy dengan hacker tersebut untuk bisa meretas handphonenya Justin, di mana sang hacker pun langsung melakukan hackernya dalam handphone yang telah tersedia dan ternyata di dalam handphonenya Justin banyak sekali transaksi narkoboy yang sangat mengerikan. Ketika itu yang terakhir transaksinya bersama seseorang yang bernama Barry. Dia adalah kartel narkoboy yang sangat mengerikan. Maka Cindy pun langsung mendatanganinya.
Ya, singkat waktu Cindy pun datang ke suatu tempat dalam arena pertarungan berjuni untuk bisa menemukan si Barry. Ketika itu mereka semuanya orang-orang sedang melakukan perjudian dengan melakukan pertarungan. Langsung saja di tengah-tengah pertarungan maka Cindy pun menghentikan pertarungan tersebut dan langsung berbicara dengan si tua bangke ingin menemui yang bernama Barry. Ternyata si Barry itu adalah si tua bangke itu dan langsung melakukan perbincangan siapakah yang telah membunuh orang yang bernama Justin. Ketika itu si tua bangke itu tidak akan memberitahu dan syaratnya adalah harus meminta pertarungan dengan 3 orang di lawannya langsung bersamaan. Ya, edas sekali. Maka Cindy pun langsung menghajar 3 orang yang menjadi ajudan terbaiknya dan langsung dibawa oleh si Barry untuk bisa melakukan perbincangan. Di tengah-tengah perbincangan tersebut ternyata si Barry ini mengkhianatinya dan tidak akan memberitahu siapa yang akan menjadi pembunuhnya ketika si Justin itu mati. Akan tetapi mereka semua sudah merencanakannya. Nah, Cindy pun langsung kumat. Don't be silly. Jared Faisal is my boss. Singkat waktu, Cindy pun langsung menemui seorang polisi yang menangani kasus ini. Maka polisi tersebut kini sedang berbaring di rumah sakit karena mengalami kecelakaan ketika mengejar Cindy. Cindy pun langsung mengatakan bahwa seseorang yang telah membunuhnya adalah orang yang bernama Faisal. Oh, di sanalah maka polisi tersebut mengatakan Faisal adalah orang yang sangat berbahaya, tertutup dan tidak akan bisa disentuh. Maka kamu harus bisa menyerah dan serahkan semuanya kepada polisi. Orang tersebut nah di belakang pun lalu tiba-tiba lalu kemudian Cindy pun tanpa banyak bacot langsung datang ke gedung pencakar langit untuk bisa menemui seseorang yang bernama Faisal. Di sanalah mereka langsung disambut oleh ajudan-ajudannya dan ada seseorang yang bernama Detox. Dia adalah salah satu ajudan terbaiknya dan langsung mempersilahkan Cindy ke tempat yang akan menemukan yang bernama Faisal. Di sanalah Cindy pun langsung diajak oleh Detox untuk bisa menemuinya melalui lift tapi ke bawah. Ketika itu tiba-tiba oh, sial sekali. Cindy pun ternyata telah dijebak oleh si Detox dan langsung masuk ke dalam ruangan bawah tanah pribadinya untuk bisa melakukan interogasi. Ternyata Cindy adalah seorang pacarnya yang bernama Justin. Ketika itu maka si Detox pun nah dia tidak mengancam masalah dan langsung dibebaskan oleh si Detox. Lalu kemudian setelah mengantarkan Cindy dengan supir ajudannya, langsung saja si Detox akan menemui seseorang bertemu di ruangan rahasia untuk menuju lantai paling atas. Ya, tiada bukan tiada lain, inilah dia si kampret yang bernama Faisal, si tua bangke yang hampir bau tanah. Lalu kemudian singkat waktu kembali lagi bersama Cindy yang sedang bersedih di ujung pondok untuk bisa menemui sang profesor, mengatakan bahwa dia rompi yang menjadi tegangannya telah dicuri oleh si Detox dan memintanya kepada si profesor untuk bisa mendapatkannya kembali ataupun mempunyai rompi cadangan. Di sanalah maka si profesor pun langsung bergegas untuk bisa mengambil rompi cadangan tersebut karena Cindy sangatlah sensitif. Untung saja Cindy datang ke rumahnya dan melalui jendela karena di dalam rumahnya sudah terpasang bom yang akan meledak secara tiba-tiba. Di sanalah Cindy pastinya dia adalah orang-orang yang telah mencurigainya dan langsung merakit bom tersebut untuk bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Tentunya Cindy pun langsung merencanakan untuk bisa melakukan peledakan apartemennya sendiri karena mungkin saja mereka semua akan mencarinya sampai ke ujung dunia.
Singkat waktu, sang detektif kepolisian pun langsung menghubungi Cindy yang sedang sibuk untuk memanjat tebing yang sangat tinggi. Dan ternyata Cindy sedang melakukan aktivitas yang sangat ekstrim, adrenalin 100% menegangkan, dimana akan menemui si Faisal ini menggunakan alat yang seadanya untuk bisa memanjat gedung yang menjadi pencakar langit. Akan tetapi tanpa diketahui oleh Cindy, ternyata si kampret Faisal sudah berada di ujung gedung tersebut yang langsung menodongkan senjatanya. Maka Cindy pun mau tidak mau harus menyerahkan diri kepada si Detok untuk bisa melakukan penyelamatan. Singkat waktu, si Detok pun langsung datang kepada si Faisal untuk bisa menyerahkan Cindy. Maksud dan tujuannya tetap saja Cindy pun langsung menanyakan siapakah yang telah membunuh pacarnya yang bernama Justin. Maka si Faisal tersebut langsung mengatakan kami tidak membunuhnya karena dia adalah orang yang paling kami segani. Akan tetapi ketika terusnya selalu melakukan perbincangan itu, maka Cindy pun mengamuk terhadap apa yang dilakukan oleh si Faisal tersebut, karena mereka semua membunuh pada waktu itu bukan hanya si Faisal saja tetapi orang-orang yang lain. Ketika dalam perbincangan, tiba-tiba ya, akhirnya Cindy pun kembali ke ruangan bawah tanah dan langsung ditemuilah oleh si Detok bahwa ini adalah ruangan eksekusi. Tanpa berkompromi, maka si Detok pun langsung menjalankan misinya untuk bisa menyedot darah Cindy secara brutal. Ketika itu Cindy benar-benar sangatlah marah dengan kegelapan yang sangat mengerikan. Ketika dalam amarahnya, Cindy pun langsung mengancam, lalu tiba-tiba lalu kemudian singkat waktu setelah menghajar seluruh para pengawal-pengawal yang ada di tempat ini, Cindy pun datang ke suatu ruangan khusus dan langsung datang ke ruangan yang paling atas untuk bisa menemui Faisal. Tiba-tiba saja si Faisal tersebut sudah mati di tempat dan ada seseorang yang bertepuk tangan. Ya, siapakah dia? Kampret gilanya, itu adalah si Justin yang telah melakukan penyamaran terhadap kematiannya. Maka Cindy pun benar-benar tercengang apa yang dilakukannya. Rasa sakit, rasa gundah gulana, dendam, termasuk juga semuanya campur aduk di dalam hati. Orang yang dicintainya ternyata dia adalah orang yang paling bejat yang pernah ia temui. Maka di sanalah kemarahan Cindy benar-benar memuncak di dalam kepuncangan yang sangat mengerikan. Di sanalah maka si Justin pun mengatakan melakukan terima kasih kepada Cindy karena telah melakukan aktivitas yang memang membantunya untuk kepentingan pribadinya masing-masing, karena dia adalah kartel narkoba yang harus kita bunuh. Di dalam kemarahannya dalam perbincangan tersebut, lalu tiba-tiba ya, setelah membunuh Faisal bersama si Justin di gedung tersebut, maka inilah yang paling berbahaya adalah orang yang ada di balik dalang semuanya, yaitu si profesor yang bernama Jody. Maka Cindy pun benar-benar marah terhadap apa yang dilakukannya karena dia adalah seorang pengkhianat, bahwa dia yang sudah dianggap sebagai ayah sendiri. Maka di sana banyak sekali kepolisian yang datang dan langsung dihentikannya. Maka Cindy pun langsung ditembak. Selang beberapa hari kemudian, ketika Cindy sudah siuman, maka langsung ditemui oleh polisi tersebut untuk dimintai keterangan terhadap apa yang dia lakukannya, termasuk kartel narkoba yang bernama Justin dan termasuk juga ada si Faisal. Maka Cindy pun langsung diberikan semua alat-alatnya. Dengan hal yang seperti itu telah membantu kepolisian untuk bisa menangkap kartel narkoba tersebut. Maka disinilah Cindy tidak dipenjara dan dibebaskan. Film pun tamat.
Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat merepotkan sekali, di mana seseorang yang mempunyai penyakit PMS yang sangat tinggi, dia pun langsung marah-marah dengan tanpa sebab untuk bisa meluapkan kemarahannya. Tentunya seseorang yang mempunyai seperti itu akan kerepotan. Sampai sekarang Cindy masih mempunyai kelainan yang seperti itu. Oke lah kawan-kawan semuanya yang mempunyai subscriber yang sangat luar biasa, kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika kalian semua yang sudah nonton, klik tombol loncengnya dan klik tombol subrek-nya. See you di video-video selanjutnya. Bye bye.